Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rima Melati. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga senantiasa kalian selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Tonton dan simak video dan materi yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat. Kita masih berada di bab 1. Kemarin kita sudah membahas tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan di benua lainnya. Adapun tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi mengenai pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. 3. Peserta didik dapat menyimpulkan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang? Jadi, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup atau skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antar desa dengan kota, sedangkan dalam skala luas dapat terjadi antar negara atau antar benua. Bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya? Pengaruh perubahan ruang terjadi karena dua faktor. Yang pertama, faktor alam. Faktor alam ini terjadi karena ada yang namanya tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, dan juga badai. Kedua, faktor aktivitas manusia, yaitu pemanfaatan alam secara eksploitatif atau secara besar-besaran, dan penggunaan lahan yang tidak seimbang. Oke, kita lanjut. Bagaimana pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia? Kita lihat dari bidang ekonomi di sana, pengaruh interaksi antar ruang benua-benua yang ada di dunia. Misalkan, pengaruh interaksi antar benua Amerika dengan benua Asia, benua Asia dengan benua Australia di bidang ekonomi, yaitu yang pertama, mendukung pertumbuhan ekonomi setiap negara yang melakukan interaksi. Yang kedua, daya saing ekonomi meningkat. Yang ketiga, kualitas produk meningkat. Dan yang keempat, peluang investasi semakin terbuka karena adanya interaksi benua-benua di dunia. Bagaimana ya pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua dalam bidang sosial? Misalkan, penduduk Amerika melakukan interaksi ke Asia, penduduk Australia melakukan interaksi ke benua Eropa. Bagaimana ya pengaruhnya? Bisa kita lihat yang pertama, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Yang kedua, pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Jadi, untuk ini perlu alat untuk memfilter ya. Tidak harus semua budaya barat kita tiru. Yang ketiga, menurunkan kesenjangan sosial. Dan yang keempat, dengan datangnya penduduk Asia, Australia, Amerika ke Indonesia, itu menjadikan budaya kita menjadi kebanggaan Indonesia. Begitu juga dengan negara yang lain. Oke, lalu bagaimana ya? Bagaimana pengaruh interaksi antar ruang di benua-benua dalam bidang politik? Yang pertama, dengan adanya interaksi antar benua-benua di dunia, adanya potensi saling mempengaruhi negara.
Yang kedua, tingkat kepercayaan antar negara semakin membaik dengan adanya interaksi tersebut. Yang ketiga, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Dan yang keempat, tentunya dengan adanya interaksi tersebut, maka dapat memicu terjadinya konflik perbatasan. Kemudian, pengaruh interaksi dalam bidang pendidikan. Oke, kita lihat pertama dengan adanya interaksi antar ruang, benua-benua di dunia, taraf pendidikan meningkat, tentu. Yang kedua, angka melek huruf meningkat, khususnya negara-negara berkembang. Yang ketiga, teknologi merambah ke berbagai penjuru di dunia. Yang keempat, perkembangan ekonomi dan pengetahuan. Cukup menarik ya anak-anak. Baik, demikian materi pada video pembelajaran kali ini. Semoga suatu saat kita dapat berkeliling ke benua-benua yang ada di dunia. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nanti kita lanjut pembelajaran pada bab 2. Terima kasih.